Taurus, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu waspada. Ada yang mengirim energi negatif dan ada yang iri dengan kehidupan kamu. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertama sudah ada Five of Cups, dimana untuk di kartu pertama ini aku seperti lebih ngelihatnya. Ya, kamu merasakan benar-benar hancur, kamu merasakan di sini hilangnya kepercayaan diri dan keyakinan kamu untuk meraih dan menggapai segala sesuatu yang luar biasa. Kekalahan ini kamu terima karena ya mungkin di sini kamu ngerasa kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha dan kamu benar-benar berupaya. Kenapa kekalahan ini harus aku terima? Kenapa kekalahan ini aku harus dapatkan gitu loh? Aku sudah memberikan yang terbaik, aku sudah memberikan sesuatu yang luar biasa besar di dalam diri aku, di dalam kehidupan aku. Jadi di sini aku tidak ingin seperti berusaha untuk, aku saat ini mungkin sedang berusaha untuk sabar dan ikhlas ya, apapun yang salah, apapun yang mungkin terjadi, mungkin di sini aku mencoba untuk ya berlapang dada, untuk benar-benar ikhlas menerima ini semua. Mungkin ini sudah suratan takdir. Kamu memang sudah berusaha, kamu memang sudah benar-benar berjuang, tetapi di sini kamu nggak meningkatkan dari sisi kewaspadaan kamu ya, kamu tidak berhati-hati terhadap orang yang ada di sekeliling kamu. Karena di sini aku melihat ada orang yang mengirim energi negatif ya dalam kehidupan kamu. Ya, orang yang iri dengan kehidupan kamu, yang mungkin di depan kamu dia tersenyum, ternyata di belakang kamu ya dia sangat gak suka dengan kamu, greget ya, mencoba untuk menjatuhkan kamu, membuat kamu di sini bersedih. Ya, jadi gak ada penyesalan. Setelah kamu mengetahui siapa orangnya, kamu gak bisa menyesal. Ya, ini sudah terjadi ya, tapi kamu bisa membuktikan dengan membangkitkan kembali semangat kamu, usaha kamu, upaya kamu, agar kamu bisa membolak-balikan keadaan ini dan kondisi ini ya. Pasti ada harapan yang akan menjadi kebahagiaan ya. Jangan takut, kesempatan akan hadir, kesempatan akan datang kembali di dalam hidupnya kamu. Kamu harus berani memperbaiki segala sesuatunya yang terjadi di dalam hidupnya kamu. Dan untuk di kartu keduanya ada Nine of Pentacles, dimana untuk di kartu kedua ini sudah saatnya kamu happy, sudah saatnya kamu bahagia, sudah saatnya kamu di sini senang gitu loh ya, akan senang dengan apa yang kamu capai, senang dengan apa yang kamu terima dan apa yang kamu dapatkan. Kamu benar-benar di sini berusaha dengan sangat bulat, berusaha dengan tekad yang begitu luar biasa untuk membolak-balikan situasi dan keadaan kamu. Jadi di sini tidak ingin ada seorang pun yang mungkin ngeganggu di saat kamu memfokuskan diri kamu untuk menciptakan kebahagiaan dan kesenangan itu. Kamu ingin benar-benar terfokus, siapapun itu jangan mencoba untuk ya mengeganggu kamu untuk kamu bisa meraih mimpi ya kan, mimpi yang luar biasa dalam hidup kamu. Kamu yakin semua mimpi kamu bisa kamu raih? Memiliki banyak mimpi besar tidak masalah. Jika sudah bisa memimpikannya, kamu pasti bisa mengapainya. Jangan pernah pesimis, jangan pernah lupa untuk menyelipkan doa di setiap mimpi kamu dan harapan kamu. Dan di sini aku seperti ngelihatnya ya, kamu berusaha dan benar-benar berjuang menjaga keseimbangan. Kamu berusaha untuk fokus dengan diri kamu, fokus dengan kehidupan kamu. Gak ingin di sini ada orang yang mungkin di sini melakukan sesuatu hal yang salah lagi. Maka dari itu kamu lebih waspada, kamu lebih berhati-hati, dan kamu lebih tidak ingin dibersamai dengan orang-orang yang mungkin menurut kamu mencurigakan ya kan. Dimanapun dan kapanpun dan bersama siapapun, kamu sekarang tetaplah menjadi yang terbaik ya, terbaik dalam melaksanakan tugas, terbaik dalam bersikap, dan terbaik dalam menanggapi berbagai persoalan. Jika semua itu sudah dilakukan, bukan tidak mungkin ya, kamu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik, seperti apa yang sudah terlepas dari genggaman kamu, seperti apa yang sudah diambil oleh seseorang yang merenggut kebahagiaannya dari kamu. Ya, Tuhan Maha Adil, Tuhan akan menggantikan sesuatu hal yang lebih besar terhadap diri kamu, dan apa yang sudah diambil dari kamu ini akan hilang dari seseorang ini, karena itu bukan haknya dia.
Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya ada kartu The Moon ya, dimana untuk di kartu ketiga ini ya kamu harus bisa ya lebih berhati-hati terhadap bahaya apapun ya yang ada di sekitar kamu. Kamu harus lebih waspada, kamu harus lebih mengantisipasi diri kamu untuk tetap mengafirmasi diri kepada hal-hal baik dan positif. Jangan takut, karena ketakutan yang hanya akan membuat kamu di sini sulit untuk melakukan sesuatu halnya. Jadi ya kamu harus lawan ketakutan kamu harus terus maju, kamu harus terus berjuang. Jangan mudah tertipu daya, jangan mudah termakan omongan orang lain di luar sana, karena terlalu banyak energi negatif yang mencoba untuk mereka kirimkan dalam hidupnya kamu. Ya, kamu jangan takut karena tidak ada yang mustahil. Kata mustahil adalah sebuah opini yang sering diucapkan oleh orang-orang yang pesimis, yang hanya suka bertahan di zona nyaman. Jadi, bagi kamu yang ingin sukses, maju, jangan pernah memasukkan kata impossible dalam hidupnya kamu. Kamu harus terus melakukan yang terbaik bagi diri kamu dan hidupnya kamu, ya. Untuk mereka yang iri dan dengki terhadap hidupnya kamu, ya seperti apapun mereka mencoba untuk menjatuhkan kamu kembali, membuat kamu tidak berdaya kembali, itu tidak akan bisa. Karena kamu di sini sudah mewanti-wanti diri kamu untuk lebih waspada, untuk lebih yakin dan percaya, ya kan, bahwa kekuatan semesta adalah kekuatan yang di atas segala-galanya. Untuk di kartu keempatnya ada Four of Wands, dimana untuk di kartu keempat ini kamu akan merasakan kemajuan bersama. Di saat kamu sudah dibersamai dengan orang yang tepat, seseorang yang tidak memiliki sifat iri, dengki terhadap kamu, terhadap pencapaian kamu, terhadap apa yang kamu raih dan apa yang kamu dapatkan di sini. Ya, kamu di sini benar-benar mendapatkan kesuksesan kamu benar-benar mendapatkan keberhasilan kamu. Ya, kemajuan bersama ini akan terus kamu jaga dan kamu tidak akan mudah tertipu daya lagi. Ini adalah sebuah hadiah dari semesta untuk kamu, karena apa yang sudah kamu alami, karena apa yang sudah kamu jalani di dalam kehidupan kamu. Kamu mampu bertahan dan kamu mampu untuk tetap bersabar. Ya kan, kamu tetap dengan energi-energi baik kamu. Jadi kebahagiaan ini memang tercipta untuk kamu. Kebahagiaan dan kesejahteraan ini memang sudah Tuhan persiapkan untuk kamu. Ya, semoga saja segala sesuatu hal yang membuat kamu happy dan bahagia akan menetap dan akan tetap tinggal membersamai kehidupan kamu. Dan kita coba lihat ya, untuk di kartu kelimanya ada Seven of Cups. Kamu yang menginginkan semuanya, kamu yang menginginkan banyak hal terjadi di dalam kehidupan kamu, ya kamu harus bisa memfokuskan diri kamu untuk keinginan-keinginan kamu. Jangan mudah terbujuk rayu oleh mereka-mereka yang berenergi negatif, untuk mereka yang mengirimkan energi negatif itu di dalam hidupnya kamu, ya kan? Kamu harus jauh dari orang yang memiliki sifat iri dan dengki, karena orang yang memiliki sifat iri dan dengki akan menghalalkan segala cara untuk membuat kita hancur sehancur-hancurnya. Mereka bisa seperti memanipulasi, mereka pinter di sini untuk pura-pura care dan peduli. Ternyata mereka lah yang menciptakan segala hal-hal huru-hara yang akan terjadi di dalam hidupnya kamu. Jadi pakai hati nurani kamu, insting kamu. Kamu pasti bisa membedakan mana sih yang baik, mana sih yang nggak baik, mana sih yang tulus, mana sih yang nggak tulus di sini. Ya kamu hati-hati di sini. Jangan sampai kamu menyesal karena kamu dibersamai dengan energi-energi yang mungkin di sini memang seharusnya tidak kamu bersamai dalam kehidupan kamu. Ya, di saat kamu berusaha berjuang, ya kan, untuk mendapatkan segala keinginan dan harapan kamu, seseorang ini juga akan seperti berusaha dan berjuang untuk bagaimana ya kamu tidak menghasilkan apa yang kamu harapkan dan apa yang kamu inginkan tersebut. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus ya Resapi dan Hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Ya, di kartu pertamanya ada Twin Flames, di kartu keduanya ada Sunglass, di kartu ketiga ada Heart with K, dan di kartu keempatnya ada Love Call. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya ada Twin Flame. Ya, di kartu pertama ini aku seperti melihat adanya sebuah keseimbangan yang mencoba untuk kamu jaga, keseimbangan dalam finansial, keseimbangan dalam hubungan. Kamu tidak ingin di sini mungkin menghabiskan waktu kamu bekerja dan bekerja, sehingga pasangan kamu ngerasa di sini kesepian, pasangan kamu ngerasa di sini seperti tidak dihargai dan tidak dianggap. Ya, kamu tidak ingin dengan sikap kamu seperti ini, kamu hanya akan mengundang orang ketiga dalam satu hubungan. Karena ya yang mengundang orang ketiga itu bukan orang lain tetapi kita sendiri dalam hubungan. Maka dari itu harus bisa menyikapi segala sesuatu hal yang terjadi
terjadi di dalam hubungan kamu dan pasangan. Ya, jangan sampai ada energi negatif yang dikirimkan oleh seseorang dalam hubungan kamu dan pasangan dan membuat kalian harus terpisah di sini. Oke ya, dan untuk di kartu keduanya di sini aku lebih melihatnya kamu harus lebih bisa menilai seseorang itu bukan dari sudut pandang satu saja, tetapi lihat seseorang itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, kamu harus lebih berhati-hati di sini juga karena ada seseorang yang dalam dia menguntit kamu, seseorang yang dalam dia mungkin mengamati kamu. Ya, bisa saja energinya memang baik karena dia di sini penasaran dengan kamu, karena mungkin dia tertarik dengan energinya kamu, karena mungkin dia juga di sini menyukai kamu dalam diam. Tetapi ada juga dari sisi buruknya ya, barangkali ya seseorang yang menguntit kamu, seseorang yang mungkin mengikuti kamu dalam diam ini adalah seseorang yang tidak suka dengan kamu, seseorang yang mencoba untuk menjerumuskan kamu, untuk menjatuhkan kamu, untuk membuat kamu tidak berdaya, untuk membuat kamu hancur sehancur-hancurnya. Padahal ya kamu gak pernah merugikan orang lain. Kamu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu upayakan seperti tidak mengganggu atau mengusik siapapun di sini, tetapi mereka nggak suka gitu loh dengan keberadaan kamu, dengan hadirnya kamu dalam circle-nya dia gitu loh. Dia ngerasa sejak adanya kamu dia ngerasa tidak tidak dianggap atau seperti ngerasa tidak ada gitu loh ya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu ketiganya ada Heart with a K, ada kunci dan hati. Di sini kamu benar-benar mengunci hati kamu dan perasaan kamu untuk siapapun, karena di sini kamu tidak ingin mengalami sebuah rasa kesedihan lagi, kamu tidak ingin mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupan kamu. Sudah cukup apa yang kamu bersamai, sudah cukup rasa sakit yang kamu terima. Saat ini aku ingin menikmati kebebasan aku. Aku benar-benar menikmati ya segala sesuatu hal yang mungkin selama ini belum aku rasakan. Aku tidak ingin terburu-buru membersamai atau dibersamai dengan energi siapapun di dalam kehidupan aku, ya kan? Aku ingin mungkin di sini ya aku bisa lebih relax dan enjoy. Jika memang sudah ada jalan takdirnya aku untuk dibersamai dengan energi yang baru, energi seseorang yang akan datang, aku lebih memilih mereka yang lebih mencintai aku ketimbang aku lebih mencintai dia, karena rasa sakitnya itu begitu luar biasa yang mungkin masih membekas dalam relung jiwa kamu ya. Dan untuk di kartu ketiganya ya, di sini seperti akan ada panggilan cinta, seperti akan ada seseorang yang menghubungi kamu. Orang baru bisa saja atau orang lama yang mungkin ngerasa di sini dia masih memiliki rasa yang begitu besar, rasa yang begitu luar biasa terhadap kamu. Tetapi mereka melupakan apa yang sudah mereka hadirkan dalam hidupnya kamu, apa yang sudah mereka lakukan terhadap hidupnya kamu. Ya mungkin karena di sini kamu sudah happy dengan seseorang yang baru dan dia ngerasa di sini cuma kamu yang bisa memberikan kebahagiaan terhadap hidupnya, cuma kamu yang bisa ngertiin dia. Dan di sini dia ngerasa kamu nggak boleh bahagia bersama orang lain, kamu harus bahagia dengan aku. Berarti dia adalah seseorang yang memiliki energi negatif yang begitu luar biasa, dan dia akan melakukan segala upaya untuk kamu bisa memisahkan kamu dengan pasangan. Maka dari itulah di sini kamu harus waspada dan berhati-hati, ya kan? Karena orang yang memiliki sifat iri dengan kehidupan orang lain itu adalah seseorang yang sangat luar biasa, ya, orang yang akan melakukan segala cara untuk apapun itu. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.